Gara-gara uang 200.000 yang ingin dipinjamnya dari tetangga sebelah kontrakan, jadi geger pemberitaan di media. Pasangan suami istri yang kere ini melakukan hal yang tak terduga, membuat tetangga kontrakannya sendiri tak bernyawa. Kisah nyata yang aku bawakan kali ini terjadi di Padang Sidampulan, Tapanuli. Seorang wanita bernama Santi Depi berusia 25 tahun dikenal sebagai wanita mandiri. Merantau pindah dari keluarganya, dirinya pun kos di Padang Sidampulan, Tapanuli. Santi Depi sendiri bekerja di Bank Syariah Mandiri sebagai customer service Tapanuli Tengah. Dikenal sebagai wanita yang baik, rajin, perhatian, bahkan di mata teman-temannya dirinya tak pernah bermasalah. Kepala cabang di tempat kerja pun mengakui kalau memang Santi Depi rajin dalam bekerja, tak pernah telat dan selalu mengabari saat dirinya tak bisa masuk. Para customer pun nampak tak pernah bermasalah dengan Santi Depi yang dikenal ramah dan juga selalu senyum di mata customer. Gak pernah ada yang menduga ternyata sesuatu terjadi kepada Santi Depi. Tepatnya di tanggal 14 Juni 2019, di kantor semuanya bingung. Santi yang tak masuk bahkan tak mengabari, membuat teman dekatnya menelpon namun tak diangkat. Di WA tak dibalas hingga akhirnya penasaran. Sahabat dari Santi ini pun merasa ada yang aneh karena Santi selalu mengabari dirinya. Merasa takut ada yang terjadi, teman kerja Santi pun meminta salah satu satpam untuk datang ke kos-kosan Santi. Mengingat kosan Santi sendiri tak jauh dari tempat kerja, satpam itu sendiri pun tahu di mana kos kontrakan dari Santi Devi. Di kosan tersebut satpam mengetuk tak ada jawaban, kamar kos terkunci namun ada yang aneh. Teman kos juga tak ada yang melihat Santi Devi dari kemarin. Pihak dari satpam pun langsung menghubungi teman Devi di kantor bank dan memberi kabar kalau Santi nampak tak ada di kosan. Hingga akhirnya teman di bank pun menelpon keluarga Santi di kampung dan menanyakan keberadaan Santi. Santi sendiri tak ada di mana-mana dan teman kerja berharap Santi ada mudik ke rumahnya. Namun keluarga dari Santi pun kaget dan tak mengira kalau Santi memang tak masuk kerja. Begitu juga keluarganya tak bisa menghubungi Santi hingga meminta teman Santi untuk mendobrak pintu kosan. Satpam bank pun akhirnya bicara kepada pemilik kosan dan membuka pintu kamar Santi dengan kunci cadangan. Betapa kaget melihat Santi sudah tak bernyawa terlentang di kamar mandi, langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang tak lama setelah mendapatkan laporan. Teman Santi yang di bank pun langsung mengabari keluarga Santi dan keluarga Santi langsung datang ke Tapanuli Tengah. Pihak dari kepolisian pun menyelidiki kasus ini, membawa jasad Santi ke rumah sakit untuk diotopsi, mengambil barang bukti yang ada, bahkan di sana terlihat ada sidik jari. Pihak dari kepolisian pun interogasi teman-teman kerja Santi Devi dan juga orang-orang di kosan Santi Devi. Polisi menanyai semua anak kosan satu persatu per kamarnya, ditanya pihak yang berwajib. Namun ada yang aneh, ada satu kamar suami istri yang menghilang pasca Santi ditemukan. Saat itu bahkan pihak dari pemilik kos pun tak tahu keberadaan kemana pasangan suami istri ini. Polisi bahkan belakangan menyadari kalau ini kasus pencurian, mengingat di kamar Santi ada beberapa barang berharga milik Santi yang hilang. Polisi bahkan mencurigai tetangga kosan Santi. Setelah sidik jari diidentifikasi, ternyata memang pelakunya adalah lelaki di kamar kosan tetangga Santi. Pihak dari kepolisian pun melakukan pengajaran kepada para pelaku yang akhirnya berkat kerja keras pihak kepolisian, tepatnya di tanggal 18 Juni 2019, para pelaku diamankan di Medan. Diamankan tanpa perlawanan, mereka berdua pun dikembalikan ke Tapanuli Tengah. Mereka berdua adalah suami istri tetangga kontrakan Santi. Suaminya bernama DP berusia 22 tahun, sementara sang istri berinisial NN berusia 19 tahun. Mengaku tanpa rencana melakukan aksi ini, tak menyangka semua ini terjadi. Akhirnya mereka pun menceritakan kronologisnya. DP bekerja di warung internet, sementara sang istri NN bekerja di warung nasi. Namun tiba-tiba keduanya diberhentikan kerja tanpa alasan, membuat keduanya berat menjalani kehidupan. Mereka tak punya uang sama sekali hingga saat itu. Mencoba meminjam uang kepada Santi, tetangga kontrakan sebelah yang mereka ketahui bekerja di bank. Bahkan saat DP bercerita kepada Santi meminjam uang 200.000, Santi mengungkapkan dirinya tak punya cash, dirinya hanya punya uang 20.000 di dompet. Santi bahkan mengungkapkan kalau ingin uang 200.000 dirinya harus ke ATM. DP yang tak percaya kesal mendorong Santi dan meminta uang 200.000 dengan cara memaksa. Hingga akhirnya saat itu Santi pun berteriak dan membuat DP panik hingga membekapnya. Langsung menggusur Santi ke kamar mandi, bahkan mencekik Santi dengan keras hingga saat itu Santi pun susah bernapas dan menggembuskan napas terakhirnya. Setelah aksinya dilakukan, pelaku pun membawa uang 20.000 milik Santi, membawa handphone, emas, dan tas juga ATM Santi. Tak lama DP pun mengajak sang istri kabur ke Sibolga. Di dalam perjalanan mereka menjual HP untuk uang perjalanan. Sementara mereka pun kabur ke Medan,
Saat mereka kabus di kosan, bahkan mereka pun menyewa ojek yang menjadi saksi saat ini. Menjalani persidangan, DP sendiri divonis 20 tahun sementara sang istri NN yang disebutkan membantu divonis 10 tahun penjara. Bahkan tak hanya itu, pihak yang berwajib pun mengamankan 2 penada handphone karena 2 HP yang dijual adalah milik Santi. Sebenarnya Santi sendiri tinggal di kos kontrakan tersebut tidak sendiri melainkan dengan temannya. 1 tahun di kontrakan tersebut, Santi tinggal di sana bersama salah satu temannya pegawai bank juga. Namun saat kejadian, teman Santi itu sedang mudik ke Batam. Kesedihan keluarga tak bisa ditutupi lagi. Keluarga pun tak menyangka Santi yang bekerja keras, nampak Santi yang baik di mata semua orang, harus berakhir di tangan tetangganya sendiri. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.